Selamat sore, salam sejahtera dan bahagia selalu bagi kita semua. Perkenalkan saya dari Universitas Amikom Yogyakarta, salah satu mitra peneliti dari Ketua Pengusul Dr. Insinyur Dedi Kurniawan Halim, Magister Manajemen PSD, yang pada kesempatan ini akan mempresentasikan usulan kami yang berjudul Platform Digital Destinasi Desa Wisata Hijau atau DWH berbasis pondok wisata dan produk wisata hijau di Bali. Adapun perumusan masalah dan urgensi Reka Cipta atau inovasi kali ini adalah yang pertama, adanya perubahan habit yaitu tourism sprawling yang ke pedesaan, di mana awalnya tourism banyak sekali menginap di perkotaan yaitu di kamar-kamar hotel sehingga terjadi yang namanya oversupply kamar hotel di perkotaan. Nah, karena adanya habit baru dari tourism ini, maka menyebabkan adanya sebuah kerusakan lingkungan yang perlu diperhatikan saat ini di Bali. Dari hal ini, maka kami ingin mengangkat sebuah usulan di mana dengan adanya kerusakan ini nanti kita akan melakukan sebuah screening atau membangun sebuah sistem informasi yang mampu melakukan sebuah screening tentang desa wisata hijau di Bali, di mana tujuannya adalah melakukan pelestarian lingkungan. Nah, dari apa yang diutarakan ini bisa ditarik sebuah kesimpulan atau perumusan masalah bahwa satu, belum adanya sistem dan metode pengukuran yang jelas terkait standarisasi desa wisata hijau di Bali. Yang kedua, belum ada koordinasi yang ajak dan sistem yang menjembatani desa wisata hijau di seluruh Bali karena kurangnya keterlibatan dari Dinas Pariwisata dan forum desa wisata terkait. Yang ketiga, belum ada media dan sistem informasi terintegrasi antara DWH dengan pondok wisata dan potensi paket wisata hijau yang ada di dalamnya. Adapun inovasi yang diusulkan yaitu platform Sidewi Hub terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, proses assessment, di mana fungsi tahap ini adalah melakukan penyaringan desa wisata agar sesuai dengan persyaratan DWH itu sendiri. Jika tidak memenuhi, maka desa wisata sesuai dengan rekomendasi Dispar dan Forkom Dewi akan diberikan pendampingan agar memenuhi persyaratan DWH. Yang kedua, adanya proses registrasi. Desa wisata yang telah memenuhi syarat DWH akan masuk tahap pendaftaran atau listing data produk di dalamnya termasuk homestay, paket wisata hijau, dan lain sebagainya. Yang ketiga, inovasi yang diusulkan adalah proses komersial atau branding atau marketing, di mana pada tahap go public ini wisatawan telah bisa melakukan reservasi terintegrasi, di dalamnya akan dimonitor oleh Mitra Dudi, Dispar, dan Desa Wisata Hijau yang bersangkutan. Inovasi yang diusulkan ada beberapa tahap atau fase proses pengembangan inovasi, di mana satu akan dimulai dari observasi dan penyusunan skema konsep, di mana skema konsep ini adalah penyusunan standarisasi tentang desa wisata hijau. Yang kedua, formulasi konsep produk dan pembuatan desain dan perwarupa platform, di mana tahapan ini akan dilakukan sebuah pengembangan formulasi konsep produk, kemudian pembuatan desain platform, dan pengembangan prototipe platform. Tahap yang ketiga adalah pembuatan fitur, pengujian, proses validasi, dan sosialisasi produk kepada mitra DWH, di mana tahapan ini akan dilakukan uji coba produk dengan mengacu beberapa hal, yaitu dimulai dari pembuatan fitur platform, pengujian, proses validasi, dan sosialisasi kepada mitra DWH. Kemudian, tahapan yang keempat adalah evaluasi dampak penggunaan platform itu sendiri yang nantinya akan diharapkan berjalan dengan sukses. Ini adalah
contoh atau desain mock-up si Dewi Hub. Adapun manfaat dan dampak dengan menggunakan modal pentahelix. Pertama, Pemda atau Dinas Pariwisata Bali sebagai regulator dapat memonitor tata kelola DWH dan menjamin desa wisata di Bali memenuhi kaidah-kaidah lingkungan. Yang kedua, perguruan tinggi di sini adalah Politeknik Internasional Bali dan Mitra akan membantu mengimplementasikan regulasi secara efektif melalui penyaringan asesmen DWH dalam bentuk riset terpakai dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, Mitra Dudi di sini adalah PT Risk mendapatkan manfaat bisnis dari proyek ini sebagai sarana promosi perusahaannya untuk pembuatan platform sejenis bagi pihak atau daerah lain dengan tujuan komersial dan jasa pengelolaan platform. 4. Masyarakat, di mana masyarakat ini adalah pihak yang paling diuntungkan ketika memanfaatkan si Dewi Hub, yaitu akan mempromosikan produk-produk wisata DWH-nya dan meningkatkan kesejahteraan mereka hanya dengan kewajiban memberikan data untuk diverifikasi oleh Dispar Bali. Yang kelima, wisatawan mendapatkan kemudahan melakukan reservasi secara efektif dan efisien secara online dan menikmati DWH yang terjamin mutunya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam sejahtera dan bahagia selalu.